kayu ya, saya lemparin. Masuk ke dalam, lebih hati-hati, jangan sampai terjebak. Juga saya menemukan Ada petunjuk arah sebelah kiri. Dan kita udah beberapa kali menemukan persimpangan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, welcome back to Badas TV, Story of Adventure. Kali ini, tim Badas akan berbagi petualangan dan pengalaman survival kami di hutan Karambi. Hutan yang membentang luas, meliputi 3 kabupaten, yaitu Bandung, Garut, dan Sumedang. Dan di hutan ini, dikenal masih banyak habitat hewan liar, termasuk macan kumbang. Seperti apa petualangan kita kali ini? Stay tune on Badas TV, Story of Adventure. Kurungkeun anjingna loba. Kita masih melewati akses yang dapat dilewati oleh kendaraan. Kurang lebih 3 km dari jalan utama. Tapi, semakin kita masuk ke dalam kawasan area hutan Karambi, rasanya tidak memungkinkan kita terus membawa kendaraan. Karena akses yang kita lalui semakin ekstrim. Dan akhirnya, gue dan Ucan putuskan untuk memulai trekking. Sekarang saya masih mencari akses jalan buat ke sebuah padang rumput atau savana yang tersembunyi di dalam hutan ya. Dan di sini memang udah nggak ada warga sekitar juga. Meskipun ada jalan setapak, tapi kita masih meraba-raba jalan karena banyak persimpangan. Hutan ini tropis ya, didominasi oleh pohon-pohon yang tumbuh di hutan yang lembab. Dan di sini keren banget, banyak banget jenis-jenis pohon yang unik dan masih terjaga banget keasliannya. Trek hutan ini menurun dan menanjak, jadi nggak stabil juga sih. Cuman mudah-mudahan nanti kita bakal menemukan keberadaan padang rumput yang katanya indah banget di tengah hutan ini sebelum matahari turun. Stay tune on Badas TV, Story of Adventure. Ya, kita masih di tengah hutan dan di sini banyak banget pohon-pohon yang sangat bikin kita menarik ya. Selain itu, di sini juga memang masih banyak habitat hewan. Hewan-hewan yang hampir terancam punah. Dan pemandangan di bawah kalau kalian lihat emang keren sih. Nah, kalian Badas kalau misalkan bisa dengar nih suara alam di sini, coba
banyak banget hewan-hewan yang mengeluarkan suara yang indah. Dan ini hening banget di sini. Hutan ini saya juga menemukan ini tanaman pakis. Sebenarnya di tiap hutan atau di gunung itu emang ada tanaman pakis kayak gini. Tapi ada tanaman pakis yang bisa dimakan atau dikonsumsi, seperti yang kayak gini ininya, si pucuknya. Ada juga yang nggak bisa dikonsumsi, tapi ini nggak tahu bisa atau enggak. Sepertinya cobain ya. Kayaknya bisa ya. Kayaknya bisa. Soalnya rasanya hambar kayak yang bisa dimakan gitu. Ya, jalannya menanjak lagi, Lur. Jadi hutan ini emang turun, nanjak, turun, nanjak. Banyak duri. Dan lagi-lagi saya salah kostum, malah pakai celana pendek. Tuh. Oke, Lur. Di sini juga saya menemukan buah arben. Tapi nggak tahu jatuh kemana. Barusan merah banget. Manis. Kwek, 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 kwek. Ini nangis dieukeun eta beuleuh gitu. Belum bisa itu. Siga habis. Ya, suasana di sini janggal banget. Dan kita udah beberapa kali menemukan persimpangan. Ini. Kita masih mencari petunjuk lah. Mencari savana di tengah hutan. Padang rumput yang tersembunyi. Katanya indah banget di tengah hutan ini. Cuman saya melihat ada cahaya yang lebih terang ya di belakang sana. Nah, kemungkinan daerah sana tuh jarang-jarang pohonnya. Jadi kalau di hutan seperti ini kita harus pintar-pintar mencari petunjuk. Buat kebutuhan kita atau perjalanan kita harus pintar mencari petunjuk yang ada di tengah alam. Coba ke kiri. Ya, Lur, sekarang saya menemukan petunjuk yang udah dibikin sama pengunjung ke sini mungkin ya. Ini ada petunjuk arah ke kiri. Dan ini ada kotak. Saya belum tahu apa sih, mudah-mudahan ini jalan menuju ke padang rumput yang kita cari ya. Karena di sini banyak banget persimpangan. Di sana, dan nggak ada orang yang bisa kita tanyain. Ya, jadi kita harus pintar-pintar mencari petunjuk di tengah alam seperti ini. Yuk, lanjut. Kita mulai mengikuti petunjuk arah yang kita temukan, meskipun kita tidak tahu apa arti dari petunjuk itu. Selain itu, semakin kita masuk ke pedalaman hutan Karambi, gak tahu kenapa, gue dan Ucan merasakan sensasi merinding. Ya, kita coba positive thinking aja. Mungkin karena kita semakin jauh dari kehidupan manusia dan berada di tengah hutan yang membentang luas. Yang paling bikin gue was-was sih berpapasan dengan hewan buas, apalagi macan kumbang hutan Karambi. Dan kita sempat diingatkan oleh seorang petani, katanya di hutan ini banyak banget tumbuhan yang memiliki duri beracun. Jika kita terkena durinya, badan kita akan merasakan meriang. Jadi, kita harus berhati-hati dalam trekking kali ini. Non, Kayaknya tapak non. iya, bukan ke dia, nyata Oh. ngadapnya. Ya. Oke, Lur, jadi kita mengikuti
arah cahaya ya, soalnya di dalam sana terlihat cahaya matahari lebih terang. Nah, sepertinya di sana ada suatu dataran yang memang tidak terlalu rimbun pepohonannya. Dan saya dan Ucan mencoba mencari jalan ya. Oke Lur, saya dan Ucan udah berhasil menemukan yang katanya padang rumput ya. Cuman tadi alhamdulillahnya kita dikasih tahu sama warga yang mau ke kebun. Nah, katanya kalau di bawah ini tuh ada semacam rawa atau kolam lagi, cuman tertutup oleh rumput. Jadi kalau misalkan kalian yang menemukan seperti ini, lebih hati-hati, jangan sampai terjebak. Contohnya ini nih, saya kasih contoh. Ini kayu ya, saya lemparin. Masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan yang nggak tahu, ini dikiranya rumput, jadi harus hati-hati. Jadi ya yang penting saya dan Ucan udah sampai ke sini, udah hilang penasaran. Dan selebihnya sih pemandangannya indah banget. Jadi kayaknya kita mau lanjutin buat cari tempat pasang tenda sambil ngobrol santai nanti di tempat yang lain ya. Stay tune on Badas TV, Story of Adventure. Meskipun kami gagal untuk menyelesaikan misi karena padang rumput yang kami cari ternyata adalah manipulasi rawa. Tapi petualangan kali ini sangat mengesankan dan hutan ini mengajarkan kami tentang banyak pengetahuan dan melatih ketangguhan mental kita saat kita bersanding di tengah alam yang sebenarnya.